akan mempelajari pertidaksamaan linier satu variabel. Atau disingkat PTLSV. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel adalah suatu bentuk kalimat terbuka yang memuat satu jenis variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan salah satu tanda pertidaksamaan. Jadi di sini memiliki persamaan ya dengan PLSV, dengan persamaan linier satu variabel, yaitu sama-sama kalimat terbuka, kemudian sama-sama memiliki hanya satu jenis variabel, kemudian sama-sama variabel tersebut ialah berpangkat 1. Namun ada perbedaannya, yaitu simbol di pertidaksamaan dan di kesamaannya. Jadi kalau di pertidaksamaan pakai simbol ketaksamaan, yaitu yang kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan. Sementara kalau simbol persamaan linier satu variabel yaitu sama dengan saja. Untuk yang ini adalah gabungan dari kurang dari dengan sama dengan ya. Jadi ketika digabung maka seperti ini simbolnya. Gitu. Ini juga sama. Ini gabungan dari lebih dari dan sama dengan. Next, kita masuk ke soal latihan. Nomor 1, manakah di bawah ini yang termasuk PTLSV? Manakah di bawah ini yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel? Untuk poin A, daya angkut motor tersebut sama dengan 2 ton. Nah, di sini terdapat kata sama dengan. Berarti tandanya ini tidak memenuhi dari PTLSV ya. Kalau di PTLSV kan salah satu syaratnya yaitu kalimat terbuka tersebut mengandung atau memuat simbol ketaksamaan. Nah, berarti karena ini tidak sesuai, berarti ini bukan PTLSV. Kemudian poin B, salah satu syarat penerimaan calon polisi adalah memiliki tinggi badan lebih dari 165 cm. Maka untuk poin B ini merupakan PTLSV karena di sini lihat ada kata kuncinya lebih dari. Ini merupakan salah satu simbol ketaksamaan. Berarti yang B iya. Kemudian yang C, X tambah 5 kurang dari 9. Memiliki variabel ya, satu variabel, kemudian variabelnya berpangkat 1. Terus memiliki juga simbol ketaksamaan. Oke, berarti ini merupakan PTLSV. Untuk poin D, 3A dikurang 1 kurang dari atau sama dengan A ditambah 5. Dia memiliki berapa variabel? Di sini ada 2 variabel ya. Cuma di sini kan sama-sama variabelnya A. Cuma yang satu 3A, yang satunya lagi 1A. Nah, ini merupakan suku sejenis. Kalau suku sejenis kan berarti tandanya bisa dioperasikan. Berarti 3A dengan A ini dianggapnya satu suku sejenis. Jadi dianggapnya satu saja. Dianggapnya variabelnya ada satu, yaitu A. A di sini berpangkat 1 ya kan? Berarti memenuhi PTLSV. Kemudian ia memiliki simbol ketaksamaan, yaitu kurang dari atau sama dengan. Sehingga poin D ialah merupakan PTLSV.
Jadi yang termasuk PTLSV yaitu yang B, C, dan D. Lanjut nomor 2, tentukan penyelesaian dari Oke, yang ini kita kerjakan di lembar lain. Pengerjaan untuk nomor 2A ini kurang lebih mirip dengan persamaan linear satu variabel ataupun aljabar. Saya bilang mirip ya, bukan berarti tandanya sama semua, bukan. Nah, di sini kan variabelnya X. Dan X di sini melekat pada 2, berarti 2X. Nanti gimana caranya supaya di hasil akhir di sini 2X sama dengan, tapi karena di sini bukan PLSV, bukan sama dengan, berarti lebih dari atau sama dengan ya. Berarti tandanya nanti gimana caranya supaya di akhir kita buat 2X lebih dari atau sama dengan berapa gitu. Ini yang mau kita cari. Atau nanti hasil akhirnya kita mau mencari X-nya saja. X lebih dari atau sama dengan berapa gitu. X-nya berapalah intinya. Nah, langkah pertama sama dengan penyelesaian PLSV. Saya menggunakan satu cara saja ya. Kan kalau PLSV waktu bisa dua cara, tapi di sini saya menggunakan satu cara saja, yaitu cara yang pindah ruas. Istilah pindah ruas. Jadi karena 2X di sini berada di ruas kiri, kemudian angka 3 di ruas kiri juga, dan angka 7 di ruas kanan, maka supaya mencapai seperti ini, si angka 3-nya harus saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga di sini di bawahnya jadinya 2X lebih besar atau sama dengan 7. Nah, 3-nya kan pindah ya ke ruas kanan, maka statusnya berubah menjadi lawannya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Jadinya negatif 3 gitu. Kemudian 2X lebih besar atau sama dengan 7 kurang 3, 4. Kemudian X-nya berarti lebih besar atau sama dengan 4 dibagi 2. Sehingga X-nya lebih besar atau sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Gitu. Jadi jawabannya X lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian untuk yang B, dua X ditambah 7 lebih besar 5X min 2. Untuk penyelesaian yang B, saya menggunakan istilah pindah ruas dulu. Dilihat di sini 2X tambah 7 lebih besar dari 5X min 2. Di sini akan saya buat variabel X berada di ruas kiri, sementara yang lainnya berada di ruas kanan. Berarti di sini 2X. Jadi pindahin yang variabel X ke kiri semua ya. Nah, yang sama X yang mana nih? 5X. 5X ada di ruas kanan, pindahin ke kiri. Tadinya kan awalnya statusnya positif nih, ketika pindah jadinya negatif 5X. Lebih besar dari min 2 tetap,
7 di sini pindah ke ruas kanan. Yang tadinya positif menjadi negatif. 2x dikurang 5x min 3x. Lebih besar min 2 min 7, ngutang 2 ngutang 7 min 9. Ingat ya, istilah ngutang bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk ngutang, bukan mengajari kalian untuk bermudah-mudahan dalam hutang, tidak. Ini hanya istilah saja supaya lebih memahami. Kalau kalian punya istilah lain dalam penyelesaian masalah minus tambah, boleh, terserah pakai istilah apa. Kemudian setelah itu berarti ini x-nya lebih besar dari min 9 dibagi min 3. Nah, karena di sini si awalnya kan ini min 3x. Min 3x lebih besar dari min 9 ya. Awalnya kan ini status si x ini adalah minus. Kemudian ketika dibagi jadinya min 9 per min 3 ya. Jadi minusnya ngikut ke 3. Intinya dibagilah. Kalau awalnya minus, jadi intinya kayak gini. Kalau awal status variabel tersebut adalah minus, kemudian persamaan tersebut memuat simbol kotak samaan, maka ketika dibagi dengan suatu bilangan atau dikalikan dengan suatu bilangan, maka nanti hasilnya hasil akhirnya nanti akan berubah simbol kotak samaannya menjadi lawannya. Jadinya di sini x ini kan lebih besar ya. Lawannya lebih besar apa? Antonimnya lebih kecil atau kurang dari. Lebih kecil dari min 9 bagi min 3. Min bagi min positif. 9 bagi 3, 3. Berarti x lebih kecil dari 3. Saya ulang lagi. Kalau dalam persamaan tersebut memuat simbol kotak samaan dan si variabelnya itu berstatus negatif, maka nanti ketika dioperasikan dengan operasi kali ataupun pembagian, maka nanti simbol kotak samanya jadi berubah, jadi lawannya. Kalau lebih besar berarti menjadi lebih kecil. Kalau lebih dari aja ya. Kalau lebih dari berarti nanti menjadi lebih kecil. Kalau lebih besar atau sama dengan, nanti menjadi lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi lawannya. Terus kalau misalkan di sini 3x deh, 3x lebih besar dari min 9. Gitu. Si x di sini statusnya apa? Negatif atau positif? Positif ya. Nah, ini mau saya bagikan nih supaya mendapatkan hasil x-nya. Berarti min 9 per 3. Karena status si x-nya ini adalah positif, maka simbol kotak samaannya nanti tidak akan berubah, tetap seperti itu, tetap lebih darinya x lebih besar dari min 3 gitu. Cuma yang tadi kan yang di sini dia status 3x-nya status variabelnya ialah minus. Kemudian ini merupakan pertidaksamaan. Maka nanti simbol pertidaksamaannya akan berubah menjadi lawannya. Gitu.
Tapi kalau misalkan ini min 3x kemudian sama dengan min 9, min 3x sama dengan min 9, ini kan si x nya itu berstatus negatif nih, maka nanti kan jadinya min 9 per min 3 ya. Tapi ini tidak berlaku berubah, karena apa? Karena simbol ketak samanya sama dengan, bukan ketak samaan. Jadi hal ini berlaku ketika variabel tersebut berstatus negatif dan itu merupakan pertidaksamaan atau memuat simbol ketak samaan. Baru berlaku yang tadi, simbol ketak samanya berubah menjadi lawannya. Tapi kalau tidak, ya berarti enggak. Sama halnya kayak ini. Yang ini memang pertidaksamaan, memuat simbol ketak samaan. Tapi kan si X-nya tidak berstatus negatif, maka simbol ketak samanya tidak berubah, tetap seperti di awal gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini catatan penting. Silakan kalian tambahkan, boleh ditulis di sini catatan bahwa bla 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 bla. Pakai tulisan kalian sendiri, pakai kata-kata kalian sendiri, gak masalah. Karena ini seringkali siswa suka lupa aturan mainnya. Kemudian boleh juga seperti ini. Masih di pembahasan 2B ya. Kalau misalkan saya mau di ruas kiri ialah yang konstanta, sementara di ruas kanannya adalah yang variabel, nggak masalah juga. Jadinya seperti ini. Soal awalnya kan dua x ditambah 7 lebih besar 5x min 2. Ruas kiri konstanta ya. Konstantanya kan di sini sudah ada 7 nih. Berarti 7 tetap. Kemudian min 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, berubah nih statusnya jadinya positif. Positif 2. Lebih besar dari 5x-nya tetap di sini tetap di ruas kanan, kemudian si 2x-nya pindah ke ruas kanan. Awalnya positif malah jadi negatif. 7 tambah 2, 9, lebih besar dari 5x kurang 2x, yaitu 3x. Mencari x adalah 9 dibagi 3. Hasilnya berapa? 3. 3 lebih besar dari x. Nah, ini kan berbeda ya penulisannya. Apakah ini benar? Jawabannya benar. Ini sama saja. Ini kan 3 lebih besar dari x. Sama saja, x lebih kecil dari 3. Jadi maknanya sama ya. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, terserah. Jangan lupa kalau yang di B, hati-hati di daerah sini, di daerah pas mau menentukan hasil akhir. Dilihat dulu status dari variabel tersebut, dan itu merupakan pertidaksamaan atau bukan. Kalau pertidaksamaan itu maksudnya dia memuat simbol ketaksamaan gitu. Kita lanjut, dibuka buku paketnya di halaman 280. Di ayo kita berlatih 4.3.
Untuk nomor 1, tulis pertidaksamaan untuk setiap garis bilangan berikut, kemudian nyatakan dengan menggunakan kalimat yang tepat. Untuk nomor 1A, di sini ada garis bilangan, kemudian ada tanda panah ya. Bisa kalian lihat di sini tanda panah. Kemudian di sini ada lingkaran. Lingkaran yang tengah-tengahnya bolong, tidak penuh, jadi bolong tengah-tengahnya. Beda ya, lingkaran yang penuh dengan lingkaran yang bolong ini memiliki makna yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau yang di lingkaran ini menunjukkan bahwa startnya, mulainya. Sementara yang panah di sini menunjukkan finishnya, selesainya. Gitu. Ibarat kata kalau ada orang lari, orang itu larinya dari startnya, dari angka 12 menuju finishnya yaitu 20. Nah, dari 12 ke 20 ini menunjukkan angka yang semakin besar atau angka yang semakin kecil. Dari 12 ke 20. Angka yang semakin besar. Berarti ini nanti simbolnya lebih besar. Kemudian dilihat lingkarannya itu penuh atau kosong di tengah-tengahnya. Kosong kan ya? Kalau kosong tandanya ini tidak memuat sama dengan. Tapi kalau misalkan lingkarannya penuh, berarti nanti lebih dari atau sama dengan gitu. Tapi karena ini lingkarannya kosong di tengah-tengah, berarti lebih dari saja, lebih besar. Nah, menentukan lebih besar atau lebih kecilnya dilihat dari panahnya. Karena ini dari 12 ke 20 makin besar, berarti lebih besar. Pakai simbol yang lebih besar. Kemudian lebih besar dari apa nih? Lebih besar dari 12. Karena startnya tadi 12. Jadi panah di sini menunjukkan bahwa panahnya lebih besar dari 12. Ini kita misalkan dengan suatu variabel, misalkan A saja. A lebih besar dari 12, seperti itu ya. Tapi misalkan kalau panahnya seperti ini nih. Berarti ini A lebih besar atau sama dengan 12. Seperti itu. Untuk nomor 2A, ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk ketidaksamaan linear satu variabel. Poin A, sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. Sebuah bus ya, bus. Tidak kurang dari 60 penumpang, 60 orang maksudnya. Kita logikanya aja deh. Bus. Kalau kalian bingung dengan tidak kurang dari ini, dengan kata-kata tidak kurang dari, ya udah kita bayangin aja. Bus kira-kira kalau di sini ada batasannya 60 penumpang. 60 penumpang ini batas minimal atau maksimumnya? Kira-kira. Batas maksimum. Jadi maksud dari tidak kurang dari itu ketika misalkan di dalam suatu bus tersebut sudah ada 60 orang, kemudian ada orang lagi yang dari luar mau masuk ke dalam, nambah penumpang, maka bus ini tidak dapat lagi menerima penumpang tersebut gitu. Tidak kurang dari 60 penumpang, maksudnya tidak boleh lebih dari 60. Cukup 60 dan ke bawahnya. Begitu. Berarti penulisan bentuk pertidaksamaannya ialah
lebih kecil atau sama dengan 60. Nah, kemudian dikasih keterangannya, jangan lupa. Atau misalkan ya, jadi sebelumnya itu harus ada pemisalan, maaf. Di sini saya tuliskan misal P sama dengan banyaknya penumpang bus. Kemudian baru di bawahnya dituliskan bahwa P kurang dari atau sama dengan 60. Seperti itu cara menjawab soal di nomor 2. Kemudian satu lagi, yang poin B, jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari 100 meter. Pakai pemisalan lagi, jangan lupa. Misal J sama dengan jarak rumah Bondi ke sekolah. Nah, di bawahnya J lebih dari ya katanya ya. Berarti lebih dari atau lebih besar dari 100 meter. 100 meter. Nah, karena nggak mungkin kita tulis satuannya di sini, nggak mungkin ditulis meter, nggak mungkin ya. Karena ini bentuk pertaksamaan. Kalau bentuk pertaksamaan tidak perlu ditulis satuannya, tapi satuannya cukup ditulis pada saat pemisalan di sini. Nah, buka kurung meter. Seperti itu. Lanjut ke halaman 290. Ayo kita berlatih 4.4. Jika P adalah variabel pada himpunan A, dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, tentukan himpunan selesaian berikut ini dan lukiskan penyelesaian pada garis bilangan. Yang A, P kurang dari 6. Lihat di sini. Katanya P itu variabel pada himpunan A. Berarti tandanya P itu ya ini. P itu ada di sini gitu loh. Sekitar sinilah. Di sini ada ketentuannya bahwa P itu kurang dari 6. Nah, kita sambungkan. P itu kurang dari 6. Sementara di himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah 1 itu kurang dari 6? Iya, 1 itu kurang dari 6. Apakah 2 itu kurang dari 6? Iya. Apakah 3 kurang dari 6? Iya. Apakah 4 kurang dari 6? Iya. Dan apakah 5 kurang dari 6? Iya. Berarti tandanya anggota P sama dengan himpunan P anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini diminta untuk dilukiskan juga pada garis bilangan, maka dibuat dulu garis bilangannya. Nah, di garis bilangan ini kan pastinya ada angka-angkanya ya, memuat angka.
Tapi di sini saya tidak tuliskan angka-angkanya, karena di sini kita bisa berimajinasi bahwa dalam garis bilangan ini pasti ada bilangan yang negatif, 0, dan positif. Kalau negatif di sebelah kiri, kalau 0 di tengah-tengah antara negatif dan positif, kalau yang positif di sebelah kanan. Nah, karena di sini kita patokannya lihat yang ini aja. P lebih kecil dari 6. Angka 6 berarti di sebelah kanan ya. Kira-kira jadi mana? Di sinilah. Karena di sini tidak memuat sama dengan, di simbol kotak samanya tidak ada sama dengan, maka ini bulatannya bulatan kosong. Kemudian lebih kecil ya. Lebih kecil berarti mengarahnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Seperti itu kurang lebih cara menggambar penyelesaian pada garis bilangan untuk yang poin A. Kemudian yang poin C, min 2P lebih kecil atau sama dengan min 6. Nah, ini harus kita cari tahu dulu nilai P-nya berapa. Di sini kan 2P, bukan P. Sementara kalau yang poin A tadi, ini sudah P doang ya kan? Yang C belum, P doang belum. Tapi masih ada koefisiennya, maka ini harus kita operasikan dulu, kita cari tahu dulu. Caranya hampir sama dengan persamaan linear satu variabel. Karena tidak ada lagi yang bisa dioperasikan, yang sesama variabel P ada tidak? Tidak ada. Yang sesama konstanta, yang sesama angka atau bilangan ada tidak? Tidak ada juga. Maka langsung saja. Ini P kurang dari atau sama dengan min 6 per min 2. Gitu. Nah, ingat ya tadi ya, kalau dalam pertidaksamaan variabelnya memuat status negatif. Ini kan statusnya negatif nih. Maka simbol ketaksamaannya nanti berubah menjadi lawannya. Yang tadinya kurang dari atau sama dengan, maka menjadi lebih dari atau sama dengan. Min bagi min, positif, tidak perlu ditulis. 6 bagi 2, 3. Kenapa tidak perlu ditulis positifnya? Karena dia di awal. Kalau di awal tidak perlu, kecuali kalau di tengah atau di akhir baru. Lagi pula nggak pernah juga ya lihat yang seperti ini. Tidak kan? Kecuali kalau dia hasilnya min, baru wajib ditulis. Nah, jawabannya adalah P lebih besar atau sama dengan 3. Tapi di sini kan diminta tentukan himpunan selesaiannya. Berarti harus dalam bentuk himpunan. Dalam bentuk himpunan itu berarti P sama dengan, nah, anggotanya disebutkan. Di sini kan P-nya kan di sekitaran sini ya, tadi ya sudah dijelasin sama saya. P-nya di sekitaran sini, cuma kita tidak tahu yang mana. Kita lihat syaratnya. Oh, P itu lebih besar atau sama dengan 3. Lebih besar atau sama dengan 3, berarti 3 ikut ya, dimulai dari 3. Nah, di sini ada nggak 3? Oh, 3 ada. Lebih besar atau sama dengan 3, lebih besar. Lebih besar dari 3 yaitu siapa? 2 atau 4? 4 ya. 4 terus 5. Berarti anggota P pada poin C ialah 3, 4, dan 5.
untuk penggambarannya, pelukisannya seperti ini. Di sini kan 3 nih angkanya. 3 kira-kira di sinilah. Kemudian karena simbol ketak samaannya ini mengandung sama dengan, maka bulatannya bulatan penuh. Kemudian ini lebih besar ya. Lebih besar itu berarti ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Lebih besar dari 3, berarti kan 4, 5, berarti ke kanan kan? Nah, seperti ini. Kurang lebih dalam pelukisan penyelesaian pada garis bilangan di poin C. Kemudian lanjut di nomor 2. Di nomor 2 yang poin A. Oke, ini sama saja ya dengan yang sebelumnya, di nomor sebelumnya tadi. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Di ruas kiri bisa tidak dikerjakan? Tidak bisa karena sukunya tidak sejenis. Di ruas kanan bisa tidak? Tidak bisa juga karena dia cuma sendirian ya. Jadi kita pindahin ruas saja. Prinsip saya kayak tadi ya. Variabel di sebelah kiri, tapi boleh juga di sebelah kanan, boleh, terserah kalian. Tapi kalau saya biasanya di sebelah kiri. 8Y tetap kurang dari 3-nya tetap, 5-nya pindahin ke ruas kanan. Kenapa 5-nya dipindahin ke ruas kanan? Karena kita mau mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita harus tahu dulu 8Y. Gitu. Jadi bikin di ruas kiri ini hanya 8Y saja, atau nanti kita ubah dalam bentuk Y saja gitu di ruas kiri. Makanya min 5-nya ini dipindahin ke ruas kanan. Ketika dipindah, maka statusnya berubah menjadi lawannya, yaitu positif 5. Kemudian di sini 8Y lebih kecil dari 3 tambah 5 8. Y-nya ialah 8/8. Kemudian Y lebih kecil dari 8 bagi 8 ialah 1. Berarti Y kurang dari 1. Di nomor 2 ini saya ralat ya. Yang diminta bukan himpunan selesaiannya, penyelesaiannya saja. Karena di sini tidak ditentukan anggotanya. Kalaupun misalkan saya mau bikin Y sama dengan himpunan bla 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 bla, nanti takutnya kalian tambah pusing karena di sini ada omongan bilangan real. Jadi untuk di nomor 2 ini abaikan saja kata bilangan real dan kata himpunan selesaian. Intinya penyelesaiannya berapa lah untuk di nomor 2 ini, gitu ya. Jadi soalnya saya ralat. Jadi untuk menjawab soal nomor 2 ini cukup seperti ini saja. Tidak perlu ditentukan anggotanya berapa, anggota Y-nya berapa. Kemudian dilukiskan lukisan sama kayak tadi sebelumnya, digambar ya. Garis bilangan. Kemudian karena di sini patokannya 1, berarti 1 itu di sini ya.
Kemudian karena di sini tidak memuat unsur sama dengan, maka buletannya buletan kosong. Karena lebih kecil atau kurang dari, ini kan kurang dari, berarti arah panahnya ke kiri apa kanan? Ke kiri, kan lebih kecil. Begitu cara penyelesaian nomor 2A.